Assalamualaikum, kembali lagi ya pada pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai pembagian ilmu ekonomi. Nah, di mana pembagian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari ilmu ekonomi deskriptif. Nah, ilmu ekonomi deskriptif itu apa? Ilmu ekonomi deskriptif itu adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta yang ada, ya. Menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta yang ada. Contohnya, nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini terdapat berita yang saya ambil dari data box. Di sini BPS menyampaikan bahwa inflasi tahunan RI naik tipis jadi 1,52% pada Juli 2021. Nah, analisis ini menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Karena analisis ini berdasarkan data yang ada. Nah, data diperoleh dari sumber Badan Pusat Statistik. Nah, itu contoh dari ilmu ekonomi deskriptif. Berikutnya, yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Apa itu ilmu ekonomi teori? Ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. Nah, di mana ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, dari katanya saja kalian bisa mengartikan bahwa mikro itu kecil, makro itu besar. Mari kita bahas bersama apa itu ilmu ekonomi mikro dan apa itu ilmu ekonomi makro. Nah, ilmu ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi yang membahas bagian kecil dari seluruh kegiatan ekonomi. Nah, contohnya apa yang termasuk pada ilmu ekonomi mikro? Contohnya, harga produk, perilaku individu, perilaku rumah tangga, perilaku produsen, dan struktur industri. Maksudnya gimana sih Bu? Contoh itu kok bisa masuk pada ilmu ekonomi mikro? Nah, di sini saya kasih contoh. Di sini ada berita yang saya ambil dari Liputan 6. Di sini harga cabai di Bandung melejit 140.000 per kilogram. Emak-emak resah. Nah, keadaan ini merupakan ilmu ekonomi mikro. Kenapa berita ini disebut dengan ilmu ekonomi mikro? Karena yang disampaikan hanya harga cabai. Berarti hanya satu produk. Dengan kata lain, hanya membahas bagian kecil dari seluruh kegiatan ekonomi. Dan di berita ini yang naik harga cabai hanya di Bandung. Nah, ini contoh dari ilmu ekonomi mikro. Berikutnya, ilmu ekonomi makro. Apa itu? Ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang menganalisis perekonomian secara menyeluruh dan tidak menganalisis unit-unit terkecil dari kegiatan ekonomi. Contohnya, pengangguran di Indonesia, pendapatan nasional, kemiskinan di Indonesia, stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia, serta inflasi yang terjadi, dan lain-lain ya. Maksudnya gimana, Bu? Nah, saya kasih contoh di sini. Contoh saya ambil dari berita kompas.com. Di sini ada berita ada PPKM, tingkat pengangguran dan kemiskinan diproyeksi kembali meningkat. Ini termasuk ilmu ekonomi makro. Kenapa? Tingkat pengangguran nanti apabila ada pengangguran akan menimbulkan masalah yang kompleks atau menyeluruh. Sehingga berita ini termasuk ilmu ekonomi makro.
mikro. Seperti itu contoh dari ilmu ekonomi makro. Selanjutnya yang ketiga itu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah ilmu yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Nah, di sini ada contoh yang berita dari Mani Kompas. Nah, Mani Kompas di sini penyebaran COVID-19 masih tinggi, kebijakan penarikan utang pemerintah disoroti. Adanya kebijakan penarikan utang pemerintah. Nah, dimaksudnya adanya kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi. Nah, kebijakan pada kasus ini untuk meredam dampak pandemik yang terjadi ya, pada negara kita. Nah, itulah contoh dari ilmu ekonomi terapan. Nah, cukup sekian materi hari ini, materi mengenai pembagian ilmu ekonomi. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.